Bella, sebelum kita mulai belajar, kabarnya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bella, sebelum kita mulai belajar, siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Ada yang tahu? Terus Itu Usain bin Ali bin peristiwa Kurban. Bella, sekarang kita belajar dengan judul yang baru. Sejarah masuknya Islam. Apa judulnya? Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ada yang tahu masuknya Islam ke Nusantara? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, baiklah. Sekarang menjelaskan sedikit ya. Sejarah masuknya Islam di Nusantara ada 5. Satu perdagangan. Dua, perkawinan. Jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara ini ada 5. Satu, sejarah perdagangan. 2, perkawinan. 3, pendidikan. 4, tasawuf. 5, kesenian. Kalau melalui jalur perdagangan, melalui Gujarat atau orang India atau Arab dan Persia. Berarti kalau melalui sejarah masuknya Islam di Nusantara, kalau perdagangan yaitu melalui Gujarat orang India. Melalui Gujarat orang India. Arab dan Persia. Kalau perkawinan ini saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Maksudnya sini ada orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan menikah atau kawin. Jadi tersebarlah situ masuknya Islam di Nusantara itu melalui perkawinan. 3, yaitu pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Memberikan pendidikan berawal dari rumah-rumah, masjid, serta musola. Jadi yang ketiga yaitu yang keempat tasawuf.
tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hubungan vertikal. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Yang terakhir atau kelima, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pada kesenian seperti peninggalan, seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni yang lain-lainnya. Seperti seni yang kita lihat pada Mesir kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian ini salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berarti sejarah masuknya Islam di Nusantara ini ada ada perdagangan, ada perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok ya. Dan bersiap. Kalau perkawinan ini, saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Maksudnya sini ada orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan menikah atau kawin. Jadi tersebarlah situ masuknya Islam di Nusantara itu melalui perkawinan. 3, yaitu pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Memberikan pendidikan berawal dari rumah-rumah, masjid, serta musola. Jadi yang ketiga yaitu yang keempat, tasawuf. Tasawuf adalah cara penyebaran Islam yang lain. Melalui tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hubungan vertikal. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Yang terakhir atau kelima, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pada kesenian seperti peninggalan, seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni yang lain-lainnya. Seperti seni yang kita lihat pada Mesir kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian ini salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berarti sejarah masuknya Islam di Nusantara ini ada perdagangan, ada perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang coba tulis pertanyaannya. Yang kelompok 1, coba sebutkan jalur masuknya Islam ke Nusantara. Kelompok 2, coba sebutkan metode penyebaran Islam. Kelompok 3, coba sebutkan kerajaan Islam di Nusantara. Kerjakan ya, nanti Ibu suruh satu-satu perwakilan untuk mempresentasinya ke depan.
Terus Ternate dan Tidore. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ke kelompok 3. Yang selanjutnya kelompok 1 kok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur utama, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Selain itu, jalur tasawuf, kesenian, dan politik juga termasuk dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama perdagangan, yang kedua pendidikan dan dakwah, yang ketiga perkawinan, yang keempat peran kerajaan Islam, yang kelima akulturasi budaya dan kesenian, yang keenam tasawuf dan ajaran sufi. Sekian jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara ini. Jadi kesimpulannya yaitu ada 5 sejarah masuknya Islam di Nusantara, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Jadi Islam masuk ke Nusantara secara damai, bertahap, dan akulturatif. Penyebarannya tidak melalui peperangan, melainkan lewat interaksi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat.